Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 203. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya, harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran dahsyat terjadi ketika mata perak menguasai ruang dan waktu dengan kekuatan yang menakutkan. Luo Feng mengerahkan seluruh kemampuannya, termasuk teknik hantu dewa binatang dan berbagai harta pelindung, untuk menahan serangan-serangan mematikan. Bahkan saat waktu dihentikan dan titik dewa kematian dilepaskan, ia tetap mampu bertahan berkat kekuatan mental dan pengalaman tempurnya. Mata perak kemudian menggunakan teknik puncak yang menjebak Luo Feng dalam ilusi berlapis, seolah-olah ia terkurung selama jutaan tahun. Namun Luo Feng mampu menjaga kesadarannya dan bertahan hingga teknik itu berakhir, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dilakukan para kaisar tak terkalahkan. Setelah selamat dari 3 serangan mematikan, ia membalas dengan serangan cepat dan beracun yang melukai mata perak, lalu pergi dengan kecepatan yang tak bisa dikejar siapapun di neraka es. Pertempuran tersebut mengguncang seluruh neraka es dan mengangkat nama Luo Feng sebagai manusia yang layak disejajarkan dengan para kaisar puncak. Serigala Langit pun memperbarui peringkat resmi dengan menempatkannya di posisi ke-6 dan menyebarkan pengumuman khusus yang menjanjikan perlindungan bagi siapapun yang dapat membawanya. Hal ini memicu pencarian besar-besaran, meski Luo Feng tetap bersembunyi dan menjalani masa panjang latihan, mengembangkan kekuatan melalui 2 jalur sekaligus di bawah bimbingan pemimpin kota. Pada akhirnya, persembunyian Luo Feng terungkap ketika Katuo menemukannya dan membawanya ke hadapan Serigala Langit. Di sana, Luo Feng menyadari bahwa tujuan sebenarnya adalah permintaan sensor akun anonim untuk terhubung dengan dunia luar. Meski ditawari harta langka sebagai imbalan, ia menolak karena memahami resiko besar yang tersembunyi di balik permintaan tersebut. Menyadari bahwa nilainya jauh melampaui harga apapun yang ditawarkan. Di episode selanjutnya, penolakan Luo Feng membuat Serigala Langit marah. Atmosfer istana menjadi penuh tekanan. 5 pelayan di sekitarnya memandangi Luo Feng dengan waspada. Sementara Serigala Langit bangkit dari tahta dan memperlihatkan taring agresifnya. Namun Luo Feng tetap berdiri tenang, menyadari bahwa Serigala Langit pernah bersumpah di depan seluruh neraka es untuk tidak membunuhnya. Walau begitu, Serigala Langit merasa dikhianati oleh harapannya sendiri. Ia sangat ingin keluar dari neraka es, dan kini keputusasaan membuat emosinya memuncak. Luo Feng tetap tenang dan hanya mengingatkan bahwa membunuhnya tidak akan memecahkan masalah, karena sensor itu membutuhkan otoritas akses yang hanya bisa diberikan olehnya. Setelah cukup lama saling menatap, Serigala Langit akhirnya mereda dan menyadari bahwa ancaman tidak akan membantunya. Kali ini ia mengeluarkan tawaran terakhir, sesuatu yang ia sebut sebagai harta paling penting yang ia miliki. Ia menegaskan bahwa nilainya jauh di atas 2 harta sebelumnya. Dari kukunya, muncul sebuah tablet batu berbentuk heksagonal seukuran telapak tangan manusia. Di permukaannya terdapat pahatan seekor binatang buas yang tampak hidup meski hanya sebuah ukiran. Begitu melihatnya, Luo Feng merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya. Perasaan yang tidak ia rasakan ketika melihat tablet atau patung lain sebelumnya. Meski bentuknya sederhana, tablet itu mengandung sesuatu yang berbeda. Serigala Langit menjelaskan bahwa tablet itu adalah tanda warisan dewa binatang dari sekolah dewa leluhur, salah satu warisan paling kuat yang bisa ditemukan oleh makhluk manapun. Luo Feng terdiam dan memandangi tablet itu. Ia merasakan energi aneh mengalir dari ukiran makhluk buas tersebut. Walaupun tampak seperti benda batu biasa, jelas tablet itu menyimpan sesuatu yang besar. Dan di titik itulah, ia mulai mempertimbangkan tawaran Serigala Langit dengan lebih serius. Ketika Luo Feng menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam batu, ia merasakan dirinya seperti terseret memasuki dunia purba. Informasi tentang tanah warisan mengalir ke benaknya, termasuk persyaratan untuk menerima warisan dan koordinat tempatnya berada. Namun segera ia menyadari bahwa token itu berkaitan dengan jalur hukum tanah dan ruang, bukan jalur emas dan ruang yang sedang ia tekuni. Hal itu membuatnya sedikit kecewa. Setelah mendapat cukup informasi, Luo Feng terhubung ke alam semesta virtual untuk menggali lebih dalam. Di ruang kerjanya, ia menelusuri data tentang sekolah dewa leluhur, sebuah organisasi yang ternyata jauh lebih kuat dan tua daripada yang pernah ia bayangkan.
Organisasi ini dipimpin oleh 3 dewa leluhur, sementara 8 dewa binatang berada tepat di bawah mereka. Posisi ini bersifat tetap. Seseorang hanya bisa menggantikannya jika pemilik sebelumnya telah gugur. Warisan yang disediakan sekolah dewa leluhur terbagi dalam 3 tingkatan: utusan, jenderal yang didewakan, dan dewa binatang. Jalur dewa binatang adalah yang tertinggi, dan 8 dewa binatang masing-masing menguasai jalan hukum tertentu. Token yang dipegang serigala langit adalah salah satu dari 8 token jalur tersebut. Sekolah ini memiliki strategi yang unik. Jumlah anggotanya sedikit, namun kekuatannya melampaui hampir semua organisasi di alam semesta. Mereka tidak memperebutkan wilayah atau kekuasaan. Mereka hanya memelihara pewaris berkualitas tinggi. Banyak makhluk kuat bisa mendapatkan warisan mereka, tetapi hanya mereka yang benar-benar menduduki posisi tertentu yang dianggap sebagai anggota resmi. Dari penelusurannya, Luo Feng menyadari bahwa manusia yang memperoleh token diperbolehkan untuk menukarnya dengan token lain yang lebih sesuai dengan jalur latihannya. Ia pun menyadari bahwa token tanah ruang milik serigala langit bisa ia tukarkan dengan token yang cocok untuk dirinya. Temuan ini membuatnya yakin bahwa ia baru saja menemukan peluang yang besar. Setelah mempertimbangkan semuanya, Luo Feng kembali ke neraka es untuk menemui serigala langit dan menyampaikan keputusannya. Di istana serigala langit, suasana dipenuhi ketegangan. Makhluk itu sangat ingin mendapatkan sensor akun anonim demi membuka jalur kembali ke klannya. Ia memiliki kekuatan besar, tetapi kekurangan harta yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Bagi dirinya, sensor itu adalah jembatan menuju masa depan yang jauh lebih cemerlang. Luo Feng menyatakan bahwa ia setuju untuk melakukan pertukaran. Serigala langit tampak puas, namun tetap waspada. Ia menuntut agar sensor diberikan terlebih dahulu. Luo Feng menolak cara itu dan mengusulkan pertukaran dilakukan secara bersamaan. Serigala langit ragu karena khawatir Luo Feng akan memanipulasi akses token jika ia menyerahkannya terlebih dahulu. Pada akhirnya, Luo Feng mengakui bahwa alasan itu masuk akal. Luo Feng kemudian mengeluarkan komputer kuantum berisi jaringan lokal akun anonim. Serigala langit memanggil seorang pelayan wanita bersayap 6 untuk memeriksa perangkat itu. Pelayan itu terhubung ke alam semesta virtual dan mulai menggunakannya layaknya akun biasa. Ia bahkan mengirim misi karunia dan mentransfer sejumlah dana untuk menguji apakah akun itu berfungsi. Namun ada hal yang tidak disadari serigala langit. Akun tersebut memang aktif, tetapi berada dalam jaringan pribadi yang terputus dari dunia maya luas. Segala aktivitas di dalamnya hanyalah simulasi yang dibuat oleh Luo Feng. Tidak ada pesan yang benar-benar terkirim. Tidak ada transaksi yang benar-benar meninggalkan jaringan tertutup itu. Setelah beberapa lama, pelayan kembali dan melaporkan bahwa tidak ada tanggapan apapun dari dunia luar. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, serigala langit memandang Luo Feng dengan penuh kemarahan. Ia merasa dipermainkan setelah berharap begitu besar pada sensor itu. Dan kemarahannya pun meledak dalam ruangan istana yang membeku itu. Luo Feng menatap serigala langit yang raksasa itu dengan tenang meskipun makhluk itu sedang diliputi amarah. Ia menyadari bahwa serigala langit berusaha memanfaatkannya sejak awal. Upaya serigala langit untuk menguji sensor bukan sekedar memastikan keasliannya. Makhluk itu mencoba mengirim pesan rahasia kepada ras iblis dengan memanfaatkan keramaian pemain di dalam game virtual. Jika ada mata-mata musuh di antara mereka, pesan itu mungkin akan sampai tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan alam semesta virtual. Luo Feng mengerti bahwa bila pesan itu berhasil terkirim, token warisan yang diminta dalam pertukaran tidak akan pernah diserahkan kepadanya. Serigala langit awalnya tidak mengakui siasat tersebut, tetapi tatapannya menunjukkan kegelisahan. Ia tidak menyangka bahwa rencananya terbaca dengan jelas. Luo Feng kemudian mempertanyakan bagaimana ia bisa percaya pada makhluk yang berasal dari ras musuh, apalagi yang terkenal licik. Serigala langit adalah pemimpin iblis yang cerdik, penuh tipu daya, dan sangat berbahaya. Di neraka es, dirinya selalu tampil tenang, tetapi sesekali sifat aslinya muncul. Kini keduanya telah memainkan semua kartu. Tidak ada lagi alasan untuk bersandiwara. Luo Feng mengajukan syarat tegas. Token harus diberikan terlebih dahulu sebelum sensor diserahkan. Serigala langit menolak keras. Khawatir Luo Feng akan melarikan diri begitu mendapatkan token. Namun ia sendiri tidak mampu menawarkan cara lain untuk membangun kepercayaan. Posisi keduanya buntu.
Luofeng akhirnya mengingatkan bahwa tanpa membuat keputusan, serigala langit tidak akan pernah keluar dari neraka es. Dorongan itu membuat makhluk iblis itu ragu sejenak. Keinginan untuk pulang ke klannya dan mendapatkan kehidupan baru sebagai kaisar yang diperhitungkan membuatnya akhirnya mengambil resiko. Setelah ketegangan panjang, serigala langit menyerahkan token warisan itu. Batu heksagonal itu terasa berat dan luar biasa ketika berada di tangan Luofeng, seolah mengandung kekuatan tersembunyi. Dengan token di tangannya, Luofeng memenuhi bagiannya dan memberikan akses kepada pelayan serigala langit untuk menggunakan sensor. Setelah semua selesai, ia segera masuk ke alam semesta virtual dan kembali ke puncak Pulau Guntur untuk berkonsultasi dengan gurunya, pemimpin kota kekacauan utama. Di dalam istana megah yang dipenuhi aura kekacauan, Luofeng menyampaikan seluruh kejadian, mulai dari bagaimana ia menemukan token hingga bagaimana ia mengatasi jebakan serigala langit. Ia menjelaskan pandangannya mengenai kekuatannya sendiri, rencana semula untuk berlatih di neraka es, dan peluang yang muncul setelah menemukan token warisan Dewa Binatang. Pemimpin kota kekacauan utama terkejut atas keberuntungan muridnya. Token warisan setara dengan serangkaian harta tingkat tinggi dan merupakan tiket menuju sekolah Dewa Leluhur, salah satu lembaga terkuat di alam semesta. Ia mendengarkan bagaimana Luofeng merencanakan pelarian atau konfrontasi, serta bagaimana ia kini dihadapkan pada pilihan sulit, membiarkan serigala langit mengirim pesan atau menunggu 10.000 tahun lamanya. Setelah menimbang semuanya, pemimpin kota kekacauan utama menilai bahwa resiko membiarkan serigala langit mengirim pesan masih bisa dikendalikan. Ras iblis tidak akan begitu saja mempercayai kata-kata makhluk yang dulunya lemah. Selain itu, jika mereka benar-benar mengirim seseorang untuk menyelamatkannya, tidak mungkin mereka mengirim makhluk setingkat master semesta. Kalaupun mereka melakukannya, Luofeng dan pemimpin kota kekacauan utama masih memiliki peluang besar untuk mengatasi situasi itu. Yang terpenting adalah memperoleh token tersebut. Peluang seperti itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Pemimpin kota kekacauan utama menyarankan Luofeng untuk fokus mendapatkan akses penuh ke tanah warisan, karena di sanalah peluang besar untuk tumbuh menjadi lebih kuat terbuka lebar. Luofeng menerima arahan itu dengan mantap. Dalam hatinya, hanya ada satu tujuan kini, memasuki tanah warisan dan melangkah ke jenjang kekuatan yang lebih tinggi. Di dalam istana serigala langit yang terletak di neraka es, suasana tegang terasa ketika serigala langit menatap pelayan wanitanya yang sedang menguji alam semesta virtual. Ia telah ditahan di tempat itu dalam waktu yang sangat lama, dan hasil uji coba tersebut akan menentukan apakah pintu kebebasan akhirnya terbuka baginya. Dalam kegelisahan, ketenangan yang biasanya ia tunjukkan mulai runtuh, memperlihatkan sifat aslinya yang penuh dorongan dan ambisi. Waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah berabad-abad berlalu, sebelum pelayan itu akhirnya membuka mata dan memastikan bahwa ada seseorang yang merespon pesan serigala langit. Mendengar hal itu, kegembiraan besar menyelimuti dirinya. Selama ia ditahan di sana, tidak pernah sekalipun ia merasakan harapan sebesar ini. Suara lolongannya bergema ke seluruh penjuru istana, menandai kebahagiaan yang tak bisa ia sembunyikan. Luofeng yang menerima pesan tersebut segera memutuskan untuk pergi. Pintu istana terbuka dengan suara gemuruh, dan ia terbang meninggalkan tempat itu. Para pelayan merayakan kabar baik yang akhirnya datang. Namun serigala langit tetap waspada. Ia menyadari bahwa jika kesatria ungu mengetahui hal ini, akan ada masalah besar. Oleh sebab itu, ia memerintahkan semua pelayan untuk tetap berhati-hati hingga segalanya benar-benar aman. Sambil menatap hamparan dunia es yang luas, serigala langit dalam hati bertekad akan mengambil kembali token penting yang sementara ia percayakan kepada manusia itu. Sementara itu, setelah keluar dari istana, Luofeng kembali ke tempat tinggalnya di salju neraka es timur bersama Kaisar Jihong. Ia sangat gembira karena berhasil memperoleh token warisan Dewa Binatang. Ia tidak menyangka bahwa sekolah Dewa Leluhur memiliki seluruh 8 Dewa Binatang. Ingatannya kemudian menampilkan kembali kejadian di mana Kaisar Meteor Jatuh pernah menyerang Kaisar Tujuh Bilah secara diam-diam dan memaksanya mengeluarkan kolam emas khusus. Dari sana, Luofeng meyakini bahwa Kaisar Tujuh Bilah juga memiliki hubungan dengan warisan yang sama. Ia merasa semakin bersemangat untuk mengunjungi tanah warisan itu. Bahkan sempat menaruh rasa hormat kepada serigala langit karena secara tidak langsung telah membantunya. Di sisi lain, di wilayah ras iblis, berita tentang seseorang bernama Si Bua tiba-tiba menyebar. Ia adalah murid dari seorang kesatria alam semesta dan telah lama dianggap hilang. Kini diketahui bahwa Si Bua masih hidup. Bahkan telah menjadi kaisar yang tak terkalahkan meskipun hidup tanpa sumber daya di neraka es. Hal ini membuat gurunya, seekor serigala langit berbulu biru sepanjang 2 meter, dipenuhi rasa bangga sekaligus haru. Ia bertekad untuk menyelamatkan muridnya yang terjebak di neraka es.
Untuk memastikan rencananya berjalan aman, serigala langit itu pergi menghadap pemimpin tertinggi klannya di sebuah istana raksasa yang melayang di antara bintang-bintang. Istana itu tersembunyi oleh distorsi ruang dan waktu, dikelilingi oleh nyala api raksasa berwarna pelangi. Sang pemimpin, sosok terkuat dari ras serigala langit, mendengarkan laporan tersebut dan segera memahami bahwa si Bua sesungguhnya memiliki potensi luar biasa. Ia bahkan pernah mencoba menyelamatkannya melalui jalur khusus pembalik waktu, meskipun pernah gagal. Setelah mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh penjaga neraka es, Kesatria Ungu dan Kesatria Biru, pemimpin itu memutuskan untuk turun langsung. Keputusan tersebut mengejutkan sekaligus menggembirakan serigala langit berbulu biru. Ia tahu bahwa jika pemimpin mereka turun tangan sendiri, tidak ada satupun yang berani menghalangi. Tidak lama kemudian, seluruh istana pemimpin itu menghilang begitu saja, menandakan bahwa sang penguasa tertinggi telah bergerak. Serigala langit berbulu biru hanya bisa menatap bintang-bintang dengan perasaan lega dan penuh harapan. Baginya, kini sudah pasti bahwa si Bua akan kembali dengan selamat. Di dalam gugusan bintang neraka es di wilayah rahasia bunga hitam, suasana tiba-tiba berubah ketika sebuah istana raksasa yang dikelilingi api muncul begitu saja. Tak lama kemudian, istana kedua menyusul, memancarkan kekuatan kuat yang langsung menjadikan tempat itu pusat dari keseluruhan neraka es. Semua makhluk abadi yang tinggal di wilayah tersebut langsung diliputi rasa takut. Dua cahaya, satu ungu dan satu biru, melaju menuju istana yang melayang di udara. Dari dalam istana itu, muncul sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti api. Wujudnya tampak seperti perwujudan dari hukum alam semesta itu sendiri. Api berputar di sekelilingnya, dan seekor serigala langit berwarna gelap melangkah keluar dengan penuh wibawa. Ruang dan waktu di sekitar tubuhnya seolah berada di bawah kendalinya. Ia adalah penguasa tertinggi klan serigala langit, makhluk yang dihormati bahkan oleh Kesatria Biru dan Kesatria Ungu. Kedatangannya membuat seluruh neraka es berguncang. Ia datang untuk membebaskan salah satu anggota klannya yang ditahan di dalam wilayah itu. Kendati para kesatria penjaga neraka es terkejut karena pemimpin seagung itu turun tangan hanya untuk satu makhluk. Mereka tidak memiliki pilihan selain mematuhi. Kesatria Biru kemudian mengaktifkan salah satu harta karunnya, sebuah silinder es yang mampu mengendalikan neraka es. Dengan mudah, ia menarik keluar si Bua yang selama ini terperangkap. Makhluk itu terlempar keluar, lalu berdiri sambil terpana melihat para penjaga dan istana besar yang diselimuti api. Saat menyadari siapa yang hadir di hadapannya, tubuhnya seketika dipenuhi rasa hormat mendalam. Sosok itu adalah pemimpin legendaris klannya, wujud yang namanya hanya beredar dalam kisah-kisah kuno. Pemimpin itu mulai menilai kekuatan si Bua, serigala langit yang baru dibebaskan. Para penjaga menjelaskan bahwa makhluk itu memiliki bakat luar biasa, bahkan berada di jajaran 5 teratas di seluruh neraka es. Namun, ketegangan meningkat ketika Kesatria Biru secara ceroboh memberikan penjelasan yang tidak diinginkan. Pemimpin serigala langit menghukumnya dengan mudah, menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh bicara sembarangan di hadapannya. Setelah keadaan mereda, perhatian pemimpin itu beralih pada kabar tentang keberadaan seorang manusia di dalam neraka es. Ia ingin manusia itu dibawa keluar karena manusia tersebut memiliki token dewa binatang, artefak langka yang sangat berharga bagi banyak ras. Namun, para kesatria menolak dan berpura-pura bahwa tidak ada manusia di sana. Mereka tahu siapa manusia itu dan siapa yang melindunginya. Perlindungan tersebut datang dari sosok yang jauh lebih berbahaya bahkan dibanding pemimpin serigala langit. Sikap keras kepala para kesatria membuat pemimpin serigala langit curiga. Ia menyadari bahwa manusia itu pasti memiliki latar belakang yang besar, sehingga para penjaga lebih memilih menentangnya daripada menyerahkan manusia tersebut. Ketika ancaman mulai meningkat, si Bua akhirnya bersuara dan mengakui bahwa ia telah melihat manusia itu. Hal ini memaksa para penjaga mengambil keputusan sulit. Setelah mendapatkan instruksi rahasia dari sosok kuat yang melindungi manusia tersebut, kedua kesatria akhirnya setuju untuk melepaskannya. Di bagian lain neraka es, Luo Feng sedang menunggu kedatangan gurunya ketika tiba-tiba tubuhnya diremas oleh kekuatan penyegel yang sangat besar. Ruang di sekelilingnya retak, dan ia terlempar keluar ke antara bintang-bintang. Ia mengira gurunya yang melakukan hal itu. Namun yang ia lihat justru berbeda. Di hadapannya berdiri kesatria ungu dan biru, serta istana besar yang dikelilingi api, dipimpin oleh serigala langit hitam, makhluk yang kekuatannya melampaui apapun yang pernah ia saksikan. Di sisi istana itu, si Bua memandang Luo Feng dengan rasa puas karena mengira token yang pernah ia berikan kini akan kembali ke tangan klannya. Pemimpin serigala langit menatap Luo Feng dengan penuh penilaian. Ia menyadari bahwa manusia ini pasti memiliki dukungan besar, tetapi tetap menganggap bahwa hari itu akan menjadi akhir hidup Luo Feng. Sebelum bahaya sempat menyentuhnya,
seluruh neraka es tiba-tiba diguncang oleh suara yang menggema ke setiap sudut wilayah. Dari kejauhan, sebuah sungai langit berwarna buram muncul, terbentang sepanjang beberapa tahun cahaya. Di dalam arus sungai itu mengapung berbagai harta, masing-masing memancarkan kekuatan luar biasa yang menembus ruang. Para kesatria terkejut mengenali wujud itu sebagai Sungai Seribu Harta. Kekuatan dari sungai tersebut menekan api yang mengelilingi istana raksasa, milik pemimpin Serigala Langit. Bahkan istana itu tampak bergoyang seolah dapat runtuh kapan saja. Kehadiran Sungai Seribu Harta hanya berarti satu hal. Sosok yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya telah tiba. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 203. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.